Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang pagi ini sedang monitor chart khususnya di XAUUSD. Hari ini hari Senin 25 Oktober 2021 masih cukup pagi untuk bisa membaca potensi dan pergerakan eh, satu hari ke depan. Langsung kita masuk di time frame yang lebih besar untuk membaca dan melihat bagaimana pemetaan secara umum di time frame yang lebih besar. Perhatikan di struktur yang terbentuk di beberapa hari terakhir. Dari struktur yang ada, candle yang terbentuk, buyer masih dominan dengan penolakan yang luar biasa di sana. Dari tren yang ada, kita pun membaca buyer masih dominan. Kalau kita baca dari garis tren yang ada, kita bisa tarik garis bantu tren untuk mengetahui bagaimana secara umum pergerakan eh, candle terakhir dan secara umum pergerakan tren yang ada. Dari potensi yang ada ini kita bisa setidaknya membuat satu gambaran. Kita setidaknya bisa membuat di mana nanti potensi-potensi yang ada. Sekali lagi kecenderungan masih akan ke atas. Ini kalau kita lihat seperti ini. Kemudian di atas ada batasan level psikologi di sana. Kita bisa lihat di sebelah kiri ada level psikologi di sana. Sehingga ketika nanti dia bergerak naik, maka selalu kita waspadai, selalu kita lihat ada level psikologi yang terdekat di sana. Kemudian satu candle yang terbentuk sebelumnya ini juga harus kita waspadai bahwa penolakan seller yang cukup besar membuat kehati-hatian kita ketika nanti kita entry di posisi buy, kita mengikuti tren yang ada, tetap waspada ketika nanti sudah mulai terbentuk struktur seller yang lebih kuat, ketika sudah melewati level-level psikologi yang terdekat di sana. Fokus utama yang kita lakukan tentu buy, tentu bullish atau kecenderungan ke atas dengan catatan dengan kehati-hatian di time frame yang lebih kecil. Nanti kita tetap memperhatikan struktur yang terbentuk, kita memperhatikan dinamika yang ada. Dari time frame yang besar kita masuk di time frame di bawahnya, kita bisa masuk di time frame yang lebih kecil, yakni di time frame H1. Oke, kita lihat eh, peluang dan potensi di time frame yang lebih besar, setidaknya trigger apa yang bisa kita temukan di sana. Dibuka dengan dominan warna hijau, ya, artinya seller akan menekan dengan kuat meskipun secara umum tadi di time frame besar buyer masih dominan. Sehingga tetap nanti kita perhatikan bagaimana struktur tadi akan terbentuk terakhirnya. Kita bisa ambil posisi sell ketika pergerakan melewati 1792, sekian ini. Kita bisa lihat kita hanya akan ambil posisi sell ketika seller ini ketika pergerakan bergerak menuju ke bawah dan melewati 1792,61, sehingga kita bisa ambil posisi sell di sini ya. Oke. Garis hijau saya gunakan untuk menandai adalah titik entry. Oke, sehingga kita bisa lakukan sell di sini. Boleh sell stop
atau kita nanti tentukan betul-betul sudah breakout melewati 1792,61. Ya, boleh kita menggunakan sell stop pun tidak masalah ya. Ini adalah alternatif bagaimana kita menempatkan titik yang terbaiknya. 1791,59 ya. Angka relatif bisa menunggu break dari 1792 atau kita bisa menggunakan pending order. Pembukaan kita berikan sell stop di 1791,59. Kemudian kita tunggu nanti candle terbentuk ini, candle yang sekarang running dia ditutup dengan bullish atau bearish di sana. Saya akan berikan titik entry untuk buy di area di sini. Oke, kita akan coba untuk memberikan entry yang pertama dan terdekatnya, yang setelah tadi yang bawah. Kita bisa buy stop di sana dengan area 1795,06. Titik terdekat kita bisa tempatkan di sana. Ya, sekali lagi sebelum kita menempatkan peluang kita titik untuk entry-nya, maka siapkan semuanya di awal buat money management dan risk management yang sudah terukur sesuai dengan rencana kita. Jadi jangan hanya kita bisa menempatkan posisi buy dan sell-nya, tapi satu yang paling penting tentu harus mampu untuk melakukan manajemen risiko yang baik. Ya, sekali lagi sering kita sampaikan bahwa pasar ini bukan punya nenek dan moyang kita, sehingga segala sesuatu harus kita persiapkan. Ya, jangan berharap ketika kita entry, ketika kita menemukan triggernya kemudian entry, tiba-tiba kita mengharapkan secepat itu kita profit. Ya, ada kalanya kita bisa profit dengan cepat, ada kalanya profit kita bisa lebih lambat. Kalaupun ternyata berbalik, harus sudah diantisipasi. Bukan ketika sudah dikasih trigger, dikasih signal angka, bahkan ketika berbalik hanya menunggu dan menunggu. Kita tidak pernah mengajari menunggu dan menunggu. Floating minus itu terus berjalan tanpa ada batasan resikonya, ya. Sehingga betul-betul trading kita itu profesional, trading kita itu betul-betul dengan perhitungan, bukan hanya menempatkan dan menunggu spekulasi yang ada. Oke, ini adalah titik entry yang terdekat. Kemudian bagaimana pergerakan ketika nanti dia mulai menguat, ya, mulai menguat itu kita tidak tahu apakah ke bawah atau ke atas. Dua-duanya punya potensi yang sama. Apalagi di hari Jumat kemarin, perhatikan buyer kuat, kemudian satu seller mampu menempatkan harga sama dengan harga sebelumnya. Ketika naik berjajar panjang, satu kali candle dikembalikan dengan posisi di titik pembukaan. Ini artinya kekuatan buyer dan seller seimbang atau sama. Pun hari ini akan punya kekuatan yang sama. Ketika dia naik, dia akan dikembalikan. Ketika turun, dia akan dikembalikan. Sebelum ada breakout yang lebih kuat di sana. Sebelum ada dominasi dari salah satu pergerakan. Ya, kalau kita lihat, memang arah kecenderungan juga ke atas. Ya, tapi perhatikan kekuatan yang hari Jumat kemarin, dua-duanya punya potensi, dua-duanya punya kekuatan. Maka salah satunya untuk mencegah dan mengantisipasi tetap kita gunakan risk management. Di sebelah atas maupun bawah ada level psikologi. Ya, kita tempatkan di level psikologi di sini.
ada level psikologi di atas, ada level psikologi yang di bawah. Oke, sehingga kita bisa tempatkan lagi di area breakout-nya untuk mengikuti posisi buy. Kita akan ambil posisi buy kembali di 1800,13, atau kita bisa tempatkan di area breakout di bawah. Kita bisa tempatkan sell stopnya di sana atau sell di 1788,92. Wilayah-wilayah penting level psikologi kita bisa tempatkan untuk pending order juga. Ya, di sini kita bisa tempatkan buy limit di 1784,32. Ya, buy limit bisa taruh di sini, kemudian yang di atas ya, tentu ketika nanti dia mulai merangkak, ketika struktur sudah mulai terbentuk di sana, kita bisa tempatkan pending ordernya. Ya, di ujung atas itu kita bisa tempatkan sell limitnya di 1812,61. Ya, titik ini adalah titik untuk pemetaan kita, tidak harus menggunakan pending order, kita bisa mengikuti kondisi pasar yang terkini nanti, bisa menggunakan breakout yang ada, bisa menggunakan dominasi dari candle yang terbentuk. Sekali lagi, step by step bagaimana kita menemukan titik entry yang terbaik sudah kita berikan materinya, setidaknya pembelajaran yang sudah kita berikan dicoba untuk diterapkan, apakah betul-betul berpotensi untuk profit lebih besar atau bahkan tidak cocok dengan karakter kita. Semuanya bisa kita kombinasikan dari berbagai pengalaman yang sudah kita dapatkan, dicocokkan, disesuaikan dengan materi-materi yang ada, mana kira-kira nanti yang sesuai karakter kita, mana yang kira-kira cocok buat kita gunakan. Ketika tidak ada manfaat, ketika tidak cocok dengan karakter gaya kita, maka tinggalkan. Ambil sisi baiknya, ambil yang terbaik. Setiap trader punya gaya sendiri, punya style sendiri, punya cara menentukan entry sendiri. Sehingga cara pandang harus dibuka seluas-luasnya, jangan terlalu sempit dan terlalu picik dengan kondisi yang ada. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling hebat, tetapi banyaklah belajar dari kesalahan. Selalu memperbaiki selalu memperbaiki kesalahan dan koreksi yang ada, memperbaiki yang sudah dilakukan kesalahan tentu jauh lebih berarti daripada tidak pernah melakukan percobaan sama sekali. Terima kasih, mudah-mudahan sangat bermanfaat yang kita berikan pada pagi hari ini. Jangan lupa tentukan selalu batasan resiko yang harus menjadi bagian dari rencana trading kita. Selamat pagi dan salam profit dua arah.